Saudara harus tahu, Tuhan Yesus datang, itu bukan mengubah orang jahat jadi orang benar. Tapi dia datang mengubah orang yang mati untuk bisa hidup kembali. Itulah sebabnya dia datang ke dunia ini. Amin. Dia datang itu membawa perubahan dalam setiap tatanan kehidupan oleh karena Adam. Gara-gara Adam, kehidupan kita itu minus, saudara-saudara. Saudara bilang, enggak kok, dia orangnya baik. Dia orangnya itu rendah hati. Dia nggak pernah sombong. Saudara mau sombong, nggak sombong, rendah hati, nggak rendah hati. Status saudara di mata Tuhan tetap minus, saudara, kalau saudara tidak lahir baru dan terima Tuhan Yesus. Mau sedermawan apapun, mau sekaya apapun, mau semakmur kelihatannya sebahagia apapun, kalau saudara tidak punya Kristus, saudara adalah orang paling miskin, paling malang sedunia. Let me tell you, you are nothing without Christ. You are still a minus. Makanya saya bilang, bahkan kehidupan kita sekarang, sebenarnya nggak ada yang perlu kita banggakan. Apa yang kamu bisa banggakan? Selain daripada Kristus dan pekerjaan yang sudah selesai di atas kayu salib. Saudara, it's so important, begitu penting kita mengenal posisi kita di dalam Kristus. Saudara kalau tahu ya, banyak problem di dunia ini. Tapi kalau kamu tahu posisimu, siapa dirimu di dalam Kristus, bahwa kamu itu sudah ada di atas setiap problem ini, kamu nggak akan menganggap hal problem di dunia ini ada artinya, saudara. Bukan berarti saudara deny atau saudara menyangkal bahwa ini nggak ada problem nih di dunia ya, kayak begini-begini aja. Kamu mungkin merasa hidupmu seperti gitu-gitu aja karena engkau melihat dari posisimu. Tapi kalau engkau melihat dari posisinya dirimu di dalam Kristus, posisinya Kristus itu di atas segala penguasa, di atas segala problem. Setiap roh-roh jahat di udara, setiap sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah financial, masalah kejiwaan, masalah hubungan yang retak. Itu semuanya itu adalah masalah di bumi ini. Sedangkan Kristus itu posisinya di atas. Amin, saudara. He is called Jehovah Shalom. Dia adalah Jehovah Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Dia adalah bukan hanya Tuhan yang memberikan damai sejahtera, tapi dialah damai sejahtera yang diam di dalam kamu. Di tengah-tengah ketidakada damai sejahteraan, dialah damai sejahteramu. Amin. Dialah yang mendamaikan segala sesuatu melalui dirinya sendiri. Kau kalau mungkin merasa, wah, hidup saya ini banyak masalah ya, banyak tantangan ya, gitu ya. Utang kayaknya nggak kelar-kelar ya, gitu. Cicilan kayaknya masih lama ya, gitu ya. Well, saudara, welcome to the world. Saya juga sama. Kadang-kadang ada aja gitu yang jadi masalah. Ntar selesai masalah yang satu, ya ada masalah yang lain. Selalu ada, saudara. Saudara bilang, oh iya, setelah masalah ini kelar, maka hidup saya akan damai sejahtera. That's not how the Lord. Bagaimana Tuhan itu melihat kehidupan ini? Tuhan melihat kehidupan ini bahwa sama seperti Yesus, dia datang di tengah-tengah kekacauan, dia datang di tengah-tengah ketidakadamaian, dia datang di tengah-tengah peperangan, di tengah tekanan. Yet dia menang melawan setiap kuasa itu. Saudara tahu bahwa kehidupanmu itu tidak dimaksudkan hanya untuk survival, hanya untuk bertahan hidup. Saudara harus tahu loh, posisimu itu bukan hanya untuk bertahan hidup. Kalau saudara kita posisinya cuma survive doang itu, saudara itu masih hitungannya minus, saudara. Ibarat kata kalau orang Chinese ngomongnya bocuan. Tahu bocuan? Baru break even, saudara. Saudara kita hidup itu tidak ditakdirkan untuk demikian, saudara. That is not our faith in Christ Jesus. Karena dialah pengharapan akan kemuliaan. Bukan pengharapan akan bertahan hidup. Pengharapan akan kehidupan yang pas-pasan. Saya pernah dengar orang pendeta gitu. Pendeta itu ngomongnya kenceng banget gitu. Saudara tahu nggak? Kita ini ditolong ini pas waktu begini. Kita ini ditolong pas waktu begitu. Jadi kita ini hidupnya adalah pas-pasan. Hah? Saya pikir dulu itu benar. Saya amin nih, amin gitu ya.
Saya terima itu sebagai kebenaran. Sebenarnya kehidupan ini bukanlah kehidupan kamu lawan dosa. Sebenarnya kehidupan ini adalah kehidupan kebenaran lawan kebohongan. It's truth versus lies. Banyak masalah di dunia ini cuman karena kamu ditutupi. Kita call it bahasa kerennya optics. Optics itu apa yang kamu lihat di media sosial, di TV, itu kehidupan yang kamu lihat kan. Wah si ini cuan gede gitu. Ya kita nggak tahu dia ruginya berapa gede. Dia cuan itu baru pas. Mana pernah tahu. Orang bilang, oh iya dia ini kehidupannya enak ya, jalan-jalan melulu ke luar negeri. Kalian nggak tahu. Pas di rumah dia berantem melulu. Dia pergi ke luar negeri, dia pikir dia enak. Dia pas balik lagi pulang, kacau banget semuanya ternyata. Tapi kan yang kacau itu nggak pernah diupload ke sosmed. Yang diupload ke sosmed pas di luar negeri kan. Ada gitu orang unpack di rumah gitu ya. Terus ngamuk-ngamuk, anak-anaknya semuanya diupload ke sosmed. Inilah balik ke realita. Nggak ada saudara. Yang diupload yang seneng-seneng aja lah. Kalau jalan-jalan yang seneng-seneng aja lah. Di luar sama istri, asik ya, foto ya kan. Lagi pose di depan danau yang tenang gitu ya. Tampangnya memandang masa depan gitu ya. Bro, itu cuman foto. Kalau udah pulang, udah taruh koper. Kamu ya besok ya sekolah ya. Kamu belum siapin ini, belum siapin itu ya. Kamu makan apa ntar malam gitu? Nggak ada makanan. Gimana sih nggak ada makanan gitu? Mbak diomelin, mami diomelin, istri kan diomelin, suami kena juga. Semuanya kena saudara-saudara. Yang benar cuman saya. Saya paling benar. Yang lain semua salah. Katanya begitu. Saudara-saudara, saudara harus tahu ya. Tanpa saudara mengenal akan kedudukan saudara di dalam Kristus, maka kamu akan hidup dalam kebohongan. Either kamu hidup dalam kebenaran, atau kamu hidup dalam kebohongan. Maunya dibohongin, atau mau dikasih yang pahit. Inilah realitanya, tapi kamu tahu kamu ada di dalam Kristus. Kamu dilimpahin dengan kasih karunia. Kamu hidupnya itu tidak ditakdirkan untuk terus-menerus mengalami kebohongan. You live in lies. Posisi kita sebenarnya Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Itu posisi kita saudara-saudara. Sebenarnya sorry ya, saya harus ngomong dulu Efesus 1 dulu sebenarnya. Sebelum kita ke Efesus 2. Next-nya aja nggak apa-apa. Posisi kita apa? Supaya, bisa next-nya ada? Efesus 1 ayat 6 katakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Untuk apa sih kasih karunia-Nya itu? Why we praise the glory of His grace? Karena by which, oleh karenanya yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. By which He made us accepted in the beloved. Gara-gara anugerahnya, gara-gara kasih karunia-Nya, kita semua diterima. Kita sudah dapat favornya Dia. Favornya siapa sih? Favornya itu di dalam yang dikasihi. Beloved itu siapa sih? Beloved adalah Kristus. Kamu sudah diterima di dalam Kristus. Saudara, ini saya pakai ilustrasi yang gampang aja ya. Saya pakai ilustrasinya anak saya sendiri. Karena Joel selalu duduk di depan, ya otomatis Joel akan jadi example, gitu ya. Dalam kehidupannya, dia itu meskipun dia itu adalah sebenarnya, gitu ya. Dia itu kan sebenarnya harus apply, gitu ya. Apply untuk pekerjaan, terutama kayak misalnya mau magang, gitu kan. Mau magang itu kan mesti interview, mesti melewati segala prosesnya gitu ya. Terus habis itu ini udah kepepet nih ceritanya waktunya. Kalau udah kepepet, kira-kira perusahaan paling gampang perusahaan yang masuk adalah perusahaan bapaknya, betul. Ya kan? Kenapa? Dia itu anak saya.
Dia sudah diterima. Secara status, silakan aja apply. Tapi basically dia sudah diterima. Betul kan? Karena dia apa? Dia itu ada di dalam saya. Dia itu adalah pemilik perusahaannya. Apa yang saya punya, dia punya. Ngapain dia mesti apply? Ya tetap dia harus laluin. Dia harus tetap laluin yang namanya application. Kasih resume. Ya tetaplah. Harus kasih resume ke HR dong. Tetap nggak mesti terima surat penerimaan? Ya tetaplah. Supaya apa? Kalau kata Dedi itu formalitas aja. Ya udah. Tapi secara status dia sudah diterima? Sudah. Kenapa? Ada favor. Kenapa? Dia anaknya Dedi. Anak-anaknya Dedi, ya pasti dapat favornya Dedi dong. Gitu loh. Yang lain ngiri. Oh, kok bisa ya? Ya kamu kan bukan anak gua. Mana mungkin gua kasih favor? Sorry to say, man. You're not my son. He's my son. Ya pastilah dia accepted. Nomor satu yang pasti diterima. Kalau saya bilang, director, terima ya, ini anak saya. Berani direkturnya bilang enggak? Enggak bakal lah. Biarpun dia nggak memenuhi syarat sebenarnya. Iya dong, dia dapat favor nggak? Dapat. Oleh karena apa? Apa prestasi dia? Enggak kan? Karena apa? Posisi dia. Title-nya dia siapa? Anak. That is how favor works. Perlu dia melakukan. Ya dia bisa melakukan, dia mencoba. Dia mencoba untuk dapetin favornya Dedi. Dia tahu saya punya ekspektasi dalam perusahaan saya, dia tahu saya ada ekspektasi. Coba boleh tanya Joel, dia di perusahaan stres nggak? Stres nggak, Jo? Nah, itu bohong. Karena apa? Target ada nggak? Ada lah. Meskipun dia magang dapat target nggak? Dia geleng-geleng. Aduh, Dedi nggak tahu itu berapa stresnya. Orang dia ngomong sendiri. Kalian nggak tahu dalam perusahaan saya dia bisa sampai nangis-nangis. Oh, kirain dalam perusahaan Dedi dia cuma duduk di kursi direksi kemudian enak-enak. Oh tidak, saudara-saudara, jelas tidak. Tidak segampang itu Ferguson. Saya tetap kasih dia persyaratan. Kamu ada di perusahaan ini, kamu anak, tapi kamu juga adalah salah seorang pekerja. Kalau kamu mau dapat imbalannya, kalau kamu mau dapat komisi, ya mesti kerjalah. Kerja nggak? Harus kerja. Emang diem-diem aja gitu, tau-tau customer dateng, tau-tau customer kasih duit, nggak ngapa-ngapain. Ya enggak lah. Tapi kamu ada pekerjaan, pasti nggak Dedi bantuin? Ya pastilah. Kalau jual minta, Dad, ini tolong nih ada satu customer gede gitu ya, tolong ya gitu ya. Akhirnya apa? Dia kerjanya paling 5%. Untuk follow upin. Customer yang lihat siapa? Ngelihat dia? Enggak juga, pasti ngelihat Dedi. Bener gak? Iyalah, itulah favor. Benar? Because he is in my family. He is in the beloved. That is how it works. Saudara-saudara. Oh kalau gitu enak ya. Saya mau jadi anaknya pastor. Please. Jangan coba-coba. Lewatin istri saya dulu. Oke saudara. Jadi diterima di dalam Kristus. Itu saudara mengalami ada banyak benefitnya saudara-saudara. Kalau saudara cuma jadi anak, itu baru status doang. Tapi benefitmu apa jadi anak? Coba lihat ya. Efesus 2 ayat 6-7. Ayo coba tayangin. Di dalam Kristus Yesus, statusnya apa? Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara lihat ini. Tempatmu itu bukan di sini saudara. Dalam artian ya. Posisimu, statusmu itu sudah di surga. Kamu itu udah di reserve seat-nya itu udah ada. Nih ya, saudara pernah nggak dapat undangan makan? Bukan prasmanan, makan. Orang bilangnya makan meja. Emang bisa makan meja gitu ya, gede gitu, masuk mulutnya susah lah gitu loh. Ya ini kan kalau makan ya, yang duduk di meja gitu ya, itu kan udah di-assign kan? Bener kan? Berarti kamu kalau udah dapat invitation, kamu sudah ada seat-nya kan? Sudah ada dong. Kamu posisinya udah jelas.
Kamu itu nggak perlu di depan ngantri, ngemis gitu, minta masuk. Tolong ya Pak, saya mau masuk ya Pak. Kemudian minta makanan lagi gitu. Enggak. Kamu itu ada di meja, kamu itu makanan akan dijamu. Kamu itu akan dijamu. Kamu tinggal duduk, tinggal makan. Apa susahnya? Ya kan? Tapi ada orang bilang, Pak tolong dong Pak. Saya butuh makanan Pak. Minta makanan Pak. Di mana ya? Saya bisa ngambil sendiri nggak Pak? Di Singapura. Di dapur. Di dapur. Kemudian saya habis makan di dapur. Habis itu saya masak sendiri deh Pak, gitu. Ya bener. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh-boleh aja, tapi ngapain? Kamu kan sudah dapat invitation. Kamu statusnya itu tinggal duduk. Apa susahnya tinggal duduk? Tapi banyak orang Kristen masih berusaha untuk bisa diterima dalam posisi diundang. Mereka berusaha. Mereka pakai usaha mereka supaya kelihatannya diterima sama bapaknya sendiri. So many believers are like that. Amin. Saudara, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga supaya apa tahu nggak? Pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita apa? Udah dikasih posisi, dikasih benefit pula. Dikasih apa? Menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. See, that's why I love this book of Ephesians. Buku Efesian ini, buku Efesus ini, saudara tahu nggak letaknya itu di tengah? Antara Roma sampai 2 Tesalonika. Itu kan suratnya Paulus. Itu ada di tengah, persis di tengah. Saudara pernah dapat membership kan? Kalau membership nggak ada benefitnya, saudara nggak pakai. Saudara nggak pernah baca itu namanya apa aja benefitnya. Ya orang membershipnya mah dia tetap mungut biaya. Nggak peduli kamu pakai, nggak peduli kamu nggak pakai, tetap aja kamu dipungut biaya. Benar nggak? Tapi kalau kamu sudah ada membership kamu itu adalah in the beloved, seharusnya kamu pakai benefitnya itu setengah 50% atau 100%. Semuanya lah kalau bisa. Benar dong? Dibilang Dia ini akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan apa? Kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bukan kebaikanmu. Kita ini menerima kekayaan kasih karunia bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikannya. Amin. That is our status. Saudara, itu baru diterima. Sudah habis diterima, kamu bisa duduk sekarang posisinya. Tahu posisinya duduk. Duduknya di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Itu posisi duduk di sebelah kanan, by the way. Kalau saudara perhatiin namanya logonya GBC. Logonya GBC itu mungkin saudara bingung. Ini apaan sih ini kayak QRIS nggak jelas gitu. Itu bukan QRIS nggak jelas saudara. Saudara boleh lihat, itu tuh ada tulisan G, God's. Kemudian ada tulisan B. B-nya itu sebenarnya bentuk kursi. Kursinya itu ada mahkotanya tul di atas. Kemudian ada tulisan C kecil. Church. The church is sitting on the beloved. Itu kalau saudara lihat. Tapi posisinya di samping kanan Allah Bapa. Itu sangat-sangat nggak tahu gimana ya. Itu saya waktu melihat logo itu, GBC Ambon pas ngeliat logo itu diberkati, mereka bilang saya mau pakai juga pastor, silakan. Tapi saudara harus lihat logo itu brandingannya kita. Karena kita ini are called the beloved in Christ Jesus. Saudara itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Posisimu itu posisi penuh kuasa. Posisinya ada kuasanya, saudara. Saya kembali lagi ke ilustrasi anak saya. Joel ada di posisinya waktu itu ya. Posisi apa, Jo? Sales. Nah, sales kerjanya ngapain? Jualan lah ya. Mesti jualan dong. Masa duduk di kantor ngangkang kaki kan nggak mungkin kan, makan gaji buta juga enggak gitu kan. By the way, Joel sendiri dia dapat benefit di sana, dapat benefitnya kantornya nggak? Dapat, ya kan? Dapat benefitnya dia kalau misalnya fasilitas kantor boleh pakai kan semuanya kan? Semuanya boleh pakai. Dia itu sedang pakai statusnya. Dia duduk di kursi itu,
Pada saat dia duduk di kursi salesnya itu, dia dapat benefit salesnya di tempat itu. Artinya, saya tahu di posisi itu, dia dapat bukan karena dia jauh lebih jago daripada sales yang lain. Sales yang lain harus lewatin interview. Dan yang lewatin interview, betapa banyak yang saya tolak. Tapi dia diterima, bukan karena dia lebih jago. Tapi karena dia di dalam Kristus, di dalam saya taruh dia di posisi itu. Pada saat saya taruh di posisi itu, saya kasih dia otoritas. Betul? Otoritasnya kalau saya bilang, oke Jo, kamu hubungin customer ini. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Ya boleh lah. Orang itu perusahaan saya, suka-suka saya lah. Saya mau kasih customer gede, mau customer kecil gitu. Ada sales lain yang komplain. Berani komplain. Besok bisa nggak masuk. Bener dong. It makes sense. Anak saya dapat benefit nggak? Ya pasti dapat benefit dong. Orang apa? Dia sering saya dudukin bareng-bareng sama saya. Kalau saya lagi dealing sama orang lain, dealing sama customer lah, dealing sama apa, saya bilang, saya mau temenin kamu gitu. Ya dia seneng banget dong. Orang dia ditemenin. Sama siapa? Ya sama bosnya sendiri. Kebetulan bosnya adalah bapaknya sendiri. Betul. Tapi dia tahu benefitnya kalau saya temenin, pasti jadi nggak? Ya pasti jadilah. Dan saya juga kasih customer juga yang pasti jadi, kalau bisa. Ya dong, gitu loh. Tapi, dia pasti udah ada lebih banyak advantage dibanding yang lain. Posisi di dalam Kristus, banyak advantage-nya nggak? Ya iyalah, posisinya samping kanan Allah Bapa, posisinya penuh dengan kuasa. Dia sudah punya kuasa atas apa? Atas segala macam sakit penyakit. Berjalan di atas air. Cuman belum pernah sih saya lihat kita berjalan di atas air. Gitu ya. Tapi posisinya udah benar nggak? Sudah. Saudara harus lihat posisi favor itu. Kalau Yesus itu sembuh. Yesus sembuh? Yesus tidak mengalami sakit mental? Yesus tidak pernah, aduh bos, utang dong bos 1.000. Ya enggak kan? Enggak pernah kan? That is your position. That is your position. Yesus masa depannya cerah nggak? Yesus penuh ketakutan nggak? Enggak. Yesus banyak kekhawatiran nggak? Enggak. Kita boleh khawatir, kita boleh tahu masalah memang banyak. Tapi kita tahu dengan siapa, posisi kita jelas. Yaitu di sebelah kanan Allah Bapa. Bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kristus yang menang, kita yang dapat. Makanya kita disebut lebih dari pemenang, saudara. Roma 8 ayat 1 katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu, saudara, selama ada di dalam Kristus Yesus, dan itu sifatnya sekali untuk selama-lamanya, saudara nggak mungkin lagi mengalami penghukuman. Kalau dalam hidupmu masih berasa kayak terhukum, itu bukan karena posisimu. Kita bisa aja salah, bisa buat salah nggak dalam kehidupan? Bisa lah. Tapi jangan bilang, oh iya saya dihukum Tuhan. Please. Karena apa? Alkitabnya jelas. Kalau kamu masih bilang, iya sakit penyakit ini karena saya dihukum Tuhan. Saya mesti diajar sama Tuhan. Karena apa? Saya udah jauh dari Tuhan. Itu kebohongan. Karena kamu ada dalam Kristus. Dalam Kristus nggak ada lagi penghukuman. Mana yang mau kamu percaya? Cuman tinggal itu, saudara. Ketiga, bukan cuman didudukkan, tapi diteguhkan, saudara. Diteguhkan di dalam apa? Di dalam anugerahnya. Posisinya ini, nah, saya mau tanya, ini kembali lagi ya, kembali ke kasusnya Joel. Selama dia masih mau kerja di tempat saya, ya kan? Ini kan tergantung dong. Selama dia masih mau kerja di tempat saya bakalan pecat nggak? Nggak bakalan lah. Bisa saya pecat nggak? Ya bisa kalau saya mau. Tapi dalam hal ini kalau saya nggak mau pecat dia, saya mau jadiin dia posisi sales untuk selama-lamanya, boleh nggak? Ya boleh. Karena apa? Karena dia anak saya. Betul kan? Favornya kan gitu dong. Artinya apa? Favornya banyak. Tapi Joel saat ini nggak lagi bekerja di tempat saya.
Karena apa? Dia memilih untuk tidak bekerja di tempat saya, dia coba yang lain. Dia bilang, Daddy, aku mau coba yang lain. Terserah, nggak apa-apa. Artinya apa sih? Posisinya itu saya sudah sediakan bagi dia. Kalau dia mau balik lagi bisa nggak? Ya bisa, karena apa? Posisinya kekal untuk selama-lamanya. At least selama saya masih megang share yang majority daripada perusahaan, pasti dia akan posisinya kekal untuk selama-lamanya. Mau jadi sales terusnya, boleh nggak? Ya bolehlah. Dia mau jadi direksi satu saat, ya bolehlah. Kalau sekarang, belum tentu saya kasih kan. Gitu loh. Karena apa? Kapasitasnya. Emang kalau saya kasih saya sekarang posisi direksi, dia bakalan muntah darah. Tahu ya muntah darah ya? Wah gitu ya. Kenapa? Problem terlalu banyak. Kan dipikir, wih posisi direksi enak ya, ongkang-ongkang kaki doang. Tinggal ya sebagai bos. Oh dia tidak tahu, posisi direksi itu adalah posisi yang paling banyak diomelin. Lebih diomelin dari banding salesnya. Benar nggak Jo? Betul. Karena apa? Dia sudah ngeliat direksinya diomelin. Parah lagi. Saudara pikir, wah Pastor Yudi tidak ada kasih karunia. Tunggu dulu saudara. Jangan sembarangan. Amin. Saudara, kita atau aku, saudara boleh katakan kepada dirimu sendiri, aku ini diterima di dalam Kristus. Didudukkan bersama-samanya. Diteguhkan di dalam kasih karunia-Nya. That is how you should act. Itulah posisimu, saudara. Hubungannya apa sih? Tahun ini kita ini adalah tahun perkenanan Tuhan. The Dektos favor of the Lord. Amin. Artinya apa? Dektos itu artinya bukan hanya dapat anugerah, tapi this is the accepted year. Saudara itu diterima, disukai, diperkenan. Saudara itu posisinya lain sama orang-orang lain, saudara. Amin. Karena kita diterima di dalam Kristus, kita ini posisinya under favor, bukan under curse. Kamu mau tempatkan dirimu di bawah kutuk atau di bawahnya favor? Tinggal pilih. Kalau kamu bilang, tapi ya pastor ya saya kan punya bawa buat salah nih, banyak sekali buat salah. Saya banyak sekali mengalami kegagalan. Emang pantas saya diberkati? Itu yang jadi masalah. Saya dulu udah pernah gagal kayak gini, Saya kan sekarang mesti nanggung dong akibatnya. Sometimes we did that. Sometimes we did that out of guilt. Karena rasa bersalah itu. Dan saudara udah pernah diberitakan oleh firman Tuhan. Bahkan rasa bersalahmu sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib dengan darahnya sendiri. Jangan saudara gamparin Kristus balik bilang, tapi saya masih berasa guilty. Itu perasaanmu. Posisimu itu nggak pernah guilty sama sekali. Karena apa? Engkau sudah dibayar. Tapi kalau engkau masih mau bayar, itu kayak kamu ludahin itu Kristus, udah mati di atas kayu salib, engkau ludahin. Pekerjaanmu nggak cukup Tuhan. Sama aja bilang demikian. Amin. Saudara, di bawah posisi ini, kamu itu ada di bawah posisi yang dinamakan mengalami lebih lagi. Mengalami yang namanya much more. Do you know that ini adalah mulai start saya preaching? That is just the introduction. Ini preachingnya. Much more. Judulnya aja much more in Christ. Saya aja belum sempat khotbahnya much more. Saudara tahu nggak? Saya cuma mau khotbah dari satu ayat aja. Sebenarnya. Satu ayat ini yaitu Roma 5 ayat 17. Ini loh saudara. Di sini di pasal 5 ini Paulus ini mengontraskan antara dosa Adam dan anugerah daripada Kristus sendiri. Dosanya Adam dan anugerah Kristus. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa satu orang itu? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa? Adam. Maka lebih benar lagi. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Lebih benar lagi. Nanti ada saudara yang bilang lebih-lebih. Ada yang bilang lagi lebih besar lagi. Nah setiap saudara ada kata lebih-lebih, lebih benar lagi, lebih besar lagi. Saudara kasih bold, saudara taruh itu selipan Alkitab. Kalau sekarang nggak ada selipan Alkitab, saudara taruh bookmark di e-Bible saudara. Karena itu adalah posisi yang luar biasa. Itu posisinya much more.
That is the much more life. Saudara, akan yang maka lebih benar lagi mereka itu siapa? You and I, saudara dan saya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapa di sini menerima kelimpahan kasih karunia? Wow, cuman sedikit ya. Siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia? Siapa yang telah menerima? Saudara yang lahir baru, saudara telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa satu orang itu? Yaitu Yesus Kristus. Saudara, tahu nggak kata lebih benar lagi atau lebih-lebih atau much more? Katanya itu dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunaninya itu polis malon. Di pasal 5, Roma pasal 5, ayat lebih lagi, kata lebih lagi munculnya 5 kali. Grace, grace. Can you imagine? Grace, Roma pasal 5, kata much more, lebih lagi, munculnya 5 kali. Menandakan apa? Kelimpahan daripada anugerah itu melampaui setiap dosa dan akibat dosa. Gak ada saudara yang bisa menang sama anugerahnya Tuhan. It's grace, on top of grace, on top of grace. That is the much more life. Saudara mau ngalamin gak much more life? Saudara masih mau dengerin saya sedikit lagi? You still want it? Alright. Oke, ini saudara yang ngomong ya, bukan saya ya. So, resiko ditanggung. Oke, konteksnya apa sih? Konteksnya, saudara, saya mau sebutkan 5 ini. Roma 5, 8, dan 9. Coba kita baca lagi. Kita baca dari awal. Next week nanti saya akan lanjutkan. I think saya kelihatannya harus 3 seri ini. Nggak bisa cuma 2 seri. This is too much. Karena apa? Waktu saya baca ayat ini, cuman dari Roma 5 aja. Wow, ini sih gila banget saudara. Begitu besarnya ternyata anugerah Tuhan itu. Itu kayak orang itu emang gak pantas kita ini dapat posisi kayak beginian. Tapi ini yang dia sediakan loh. If only you know, kehidupanmu selalu berkemenangan. Kehidupanmu akan ngalamin perubahan demi perubahan demi perubahan. And I know beberapa yang ada di tempat ini yang sudah mencicipi itu. Some of you sudah mencicipi hal itu. Tapi saudara mencicipi, saya bilang, makan lagi terus. Saudara lebih lagi makan. Saudara kalau kurang di tempat ini, oke, saudara di sini cuman paling saya khotbah paling mentok. Saya udah dibatasin 45 menit, sejam. Dulu saya bisa sejam setengah, tapi saya kasihan gitu ya sama yang kelaparan. Ya sudahlah, 45 menit. Saudara kurang, hari Rabu ada HO online. Hari Kamis ada healing night. Saudara bisa dapat porsi lebih lagi di sini. Hari Jumat nanti bisa ada HO yang offline. Oke? Kemudian ditambah lagi, hari Rabu terkadang ada bakmi club, kita bisa ngomong lagi mengenai firman Tuhan. Kadang-kadang bakmi club hari Rabu nggak cukup, Roni bilang, Sabtu kemana kok? Nah, Sabtu lagi bisa dapat bonus lagi. Terus hari Minggu dapat bonus lagi. Saudara nggak tahu, pastoral and leaders itu juga makan sama-sama hari Selasa. Sebelum hari Rabu, kita makan sama-sama, ayat yang sama, kita makan bareng-bareng, hari Selasa kita belajar juga, saudara. Jadi, almost 7 days a week, kita di-cover oleh firman Tuhan, saudara. Kalau kita di-cover oleh firman Tuhan, nggak mungkin kehidupanmu nggak berubah. I tell you, some of you get it. Oke, kita mulai ya. Roma 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, but God demonstrated His own love toward us in that while we are still sinners, Christ died for us. Saudara, ini posisinya dari minus. Dari minus baru ke 0. Ini baru yang namanya saudara diperdamaikan. Saudara itu diselamatkan hidupnya. Saudara kalau udah minus, let me tell you ya, saya harus kasih tahu. Saudara pikir jadi orang kaya banyak duitnya itu enak. Kalau saudara jadi orang kaya tapi utangnya segunung, itu pusing saudara. Banyak orang kaya
banyak duitnya, tapi utangnya segunung. Itu banyak. Saudara harus tahu, kehidupannya itu, kehidupan yang dalam utang itu kan kehidupan yang paling nggak enak, benar? Saya di sini pasti hampir semua orang pernah hidup dalam utang. Yang namanya hidup diutangin, itu paling nggak enak. Rasanya kayak ada rantai yang berat. Saudara kalau utangnya aja dibayarin kemudian jadi nol aja, itu udah enaknya minta ampun, betul? Saudara berasa nggak? Itu udah enak. Kalau ditambahin, ya bonus. Tapi kalau namanya kebayar dibayarin utangnya, itu saudara udah jadi kayak orang paling kaya sedunia. Karena orang kaya aja, belum tentu utangnya nggak ada. Utangnya bisa segunung. Kalau ngeliatin utangnya, saudara-saudara, nggak ada yang mau lihat. Nggak ada yang mau jadi orang kaya. Beneran. Tapi kalau saudara kaya di dalam Kristus, apapun kondisi kehidupanmu, kamu tahu hutangmu sudah dibayar. Hutangmu sudah lunas dibayar 2000 tahun yang lalu. Saudara bilang, iya tapi pastor, nanti kan saya bikin hutang lagi, saya bikin dosa lagi, saya numpukin dosa lagi. Oi, Kristus itu dibilang, dia sudah bayar dosamu itu 2000 tahun yang lalu. Semua dosamu future. Kecuali kamu umurnya 2000 tahun. Coba pikir, kita ke gereja, kita bawa otak kita. Please jangan tinggal di rumah. Saudara bisa bayangkan ya, semua dosa kita itu in the future semuanya. Tapi loh saudara, Kristus sudah menyelamatkan kita, including the future sins. Ini udah jelas banget. Lebih-lebih, nah itu dari minus kan, baru jadi nol. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, ini saya pakai ilustrasi orang yang berutang lah ya. Orang yang berutang, ketemu orang yang ngutangin. Bayangannya orang yang ngutangin ini kayak monster kan. Marah-marah terus kan. Padahal belum tentu orang yang ngutangin mau marah kan. Tapi orang yang berhutang, bayangan kepada yang ngutangin, itu pasti bayangannya kayak, ini orang pasti akan begitu ketemu saya, pasti mau marahin saya. Bisa nggak orang yang berhutang ngelihat ke mata orang yang ngutang, matanya dimandang kayak begini, jalannya tegak kayak begini. Sombong lagi. Di Indonesia banyak pastor yang utangnya udah gede, jalannya masih kayak begini. Oh banyak. Oh iya benar. Memang benar. Gila yang utang bisa lebih galak daripada yang diutangin. Banyak nggak? Banyak. Let me tell you, banyak. Tapi ini orang normal. Kita ngomongin orang yang normal ya. Emang banyak yang sakit jiwa, banyak. Tapi kalau orang yang normal, orang yang punya utang, itu pasti begini, nunduk terus. Mata nggak berani ngelihat ke depan. Boro-boro ngelihat ke depan. Gue kalau dibayarin utang, gue baru bisa ngelihat gini. Kalau udah kaya, baru begini. Gitu. Tapi kalau di sini bisa beda. Yang punya utang paling banyak bisa begini. Jalannya begini. Hidup dengan utang loh. Ini imagine. Nah oke. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ingat ya saudara. Saudara itu saat ini berdamai dengan Allah. Saudara nggak ada utang lagi. Nggak ada utang sama Tuhan. Kamu itu berdamai. Sebab itu, kamu berdamai karena apa? Kematian. Ini baru minus ke nol. Lebih-lebih. Nah ini kata yang kedua ya. Tadi kan dibilang lebih-lebih yang pertama. Yang kedua lebih-lebih lagi. Kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya di sini adalah apa? Kuasa kebangkitannya. Saudara kalau baru selamat doang, itu baru minus ke nol. Kalau saudara ngalamin kuasa kebangkitan, itu baru plus. Kehidupan yang plus-plus. Oke? Jangan mikir yang enggak-enggak. Ini saudara kalau bayangin pajak aja, saudara ditambahin plus-plus gitu, saudara kesel kan?
Apalagi kalau kayak di hotel gitu ngeliatin, waduh, PPN plus, waduh. Itu berasanya kayaknya orang Chinese bilangnya bokamguan, bayar. Ya kan? Kok bisa sih? Bisa plus. Di dalam Kristus, kamu itu ada plus-plusnya. Bukan cuma dibayarin utang, tapi kamu ditambah-tambahkan. Yaitu apa? Kehidupan kebangkitan daripada Kristus. Kehidupan penuh dengan kemenangan. Kehidupan penuh dengan kesembuhan. Kehidupan penuh dengan pemulihan. Kehidupan yang penuh dengan transformasi. Kehidupan yang penuh dengan kerukunan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Saudara harus tahu, kalau hidup kamu bisa baik-baik aja, kehidupan kamu bisa damai, penuh dengan damai sejahtera, itu karena hidupnya. Bukan karena hidupmu. Kalau karena hidupmu, gak bakalan kita bisa kayak begini. Amin, saudara. Menerima di sini bukan pasif loh, saudara. Tetap saudara kalau ditaruh makanan di plate, you still have to eat. Saudara tetap mesti makan. Makan. Aktif terima kasih karunia ini. Jangan pasif, saudara-saudara. Kasih karunia tidak akan membuat dirimu menjadi pasif. It will make it active. Bahkan lebih aktif lagi. Kehidupanmu akan banyak mengalami perubahan. Perubahan kadang-kadang gak enak. Kadang-kadang kelihatannya, Tuhan ini kok kayak begini. Setelah saya kenal kasih karunia, kok tambah parah? Saudara gak tahu kehidupanmu, emang udah parah, jangan bilang tambah parah. Kamu itu udah minus, masih ngomong kok tambah parah. Gak bisa, saudara. Kehidupanmu emang udah parah, cuman kita gak mau ngakuin. Kita maunya dibohongin terus. Bahwa kehidupan kita gak separah itu kok. I'm not that bad. You are worse, saudara-saudara, including me. Tanpa kasih karunia-Nya, kita udah di neraka. Kita udah hidup kayak neraka, saudara-saudara, di atas permukaan bumi ini. Thank God. Praise to the glory of His grace. That He made us accepted in the beloved. By which we are accepted in the beloved. Kita memanggil diri kita anak yang disayangi Tuhan. Itu bukan karena kita boasting. Itu adalah kebenaran yang saudara harus camkan. Mulai hari ini, saudara camkan. Camkan hal ini. Saudara itu posisinya sudah secure. Kamu nggak perlu mempertahankan posisimu. Posisimu itu secure. Yang mempertahankan siapa? Yesus, bukan kamu. You are forever favor. Saudara ini selama-lamanya diterima. Saudara selama-lamanya dilimpahi. Amin. Thank you Lord Jesus. Lampu boleh dimatikan. I want to pray for you. Saya ingin berdoa untuk saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, I want to pray. Biarlah engkau boleh mengalami kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Engkau diterima di dalam Kristus. Engkau dibenarkan oleh kasih karunia. Engkau duduk bersama-sama dengan Kristus. Engkau hidup dan berkuasa di dalam kasih karunia-Nya. Karena engkau berada di dalam in His dectos favor. Engkau akan melihat lebih banyak lagi. Lebih banyak akan kasih karunia-Nya. Lebih banyak akan damai sejahtera-Nya. Lebih banyak kemuliaan Kristus dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah menjadikan kami diterima, dibenarkan, dimahkotai dengan kasih karunia. Buka mata rohani kami untuk melihat betapa besar, the much more, lebih lagi yang Kau sediakan. Lebih banyak lagi kasih, lebih banyak lagi pemulihan, lebih banyak lagi hikmat, lebih banyak lagi kuasa. Kami tidak hidup dari ketakutan demi ketakutan, demi kekhawatiran demi kekhawatiran. Tetapi dari posisi perkenanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini untuk engkau yang mungkin baru pertama kali mendengar akan kabar baik ini. Kau belum pernah mendengar sebelumnya. Hari ini saya ingin mengundangmu untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Karena oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut berkuasa. Tapi juga oleh karena satu orang, engkau boleh hidup dan berkuasa.
Orang yang menerima kasih anugerah dan kelimpahan akan anugerah kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau menerima anugerah kebenaran. Aku menerima kelimpahan kasih karunia. Dosaku mungkin banyak sekali, bahkan sudah tidak terhitung. Aku dipenuhi oleh rasa terhukum. Pada hari ini, Engkau katakan, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, aku berkata, pada hari ini, tidak ada lagi penghukuman bagiku. Karena Engkau telah dihukum 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sekali, untuk selama-lamanya, aku dibenarkan, aku dikuduskan, aku diterima, aku didudukkan, aku dibangkitkan, dan aku berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah menerima aku sebagai anak-Mu, anak Bapa yang dikasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah berdoa demikian, saya berharap saudara-saudara bisa mulai nanti ngobrol. Pastor, bagaimana saya bisa hidup dalam anugerah, kebenaran, dan kelimpahan kasih karunia ini? Saudara bisa ikut HO online setiap hari Rabu, ikut lagi di Healing Night setiap hari Kamis. Ikutlah di dalam HO offline pada hari Jumat. Saya ingin kehidupan saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi saudara harus percaya akan kebenarannya. Amin. Lihat saudara kanan kirimu. Mereka juga mengalami masalah yang sama. Mereka sedang mengalami penderitaan yang sama. Kalian gak sendirian. You are never alone. Amin. Saudara tidak pernah sendirian. Jangan khawatir saudara. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Dalam nama Yesus. God bless you.